Di era digital seperti sekarang, hubungan romantis tampaknya semakin kompleks. Media sosial, aplikasi kencan, dan gaya hidup serba cepat telah mengubah cara orang berinteraksi dan membangun hubungan. Di satu sisi, kemajuan teknologi memudahkan komunikasi. Namun di sisi lain, banyak pasangan justru mengalami lebih banyak konflik akibat perbedaan ekspektasi, kecemasan digital, hingga miskomunikasi. Pernahkah kamu merasa diabaikan oleh pasangan yang lebih sibuk dengan ponselnya daripada denganmu? Atau mungkin kamu pernah mengalami pertengkaran karena balasan pesan yang dianggap terlalu lama? Fenomena seperti ini bukanlah hal baru. Faktanya, menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center pada 2023, lebih dari 45% pasangan muda melaporkan bahwa media sosial menjadi sumber utama konflik dalam hubungan mereka. Masalah ini tidak hanya terjadi pada pasangan baru, tetapi juga pada mereka yang telah lama menjalin hubungan. Namun, apakah ini berarti hubungan asmara di era modern sudah tidak bisa dipertahankan? Dengan pendekatan psikologis yang tepat, kamu bisa memahami akar permasalahan dalam hubungan dan menemukan cara efektif untuk memperbaikinya. Menurut Dr. John Gottman, seorang pakar hubungan dari Universitas Washington, sekitar 69% konflik dalam hubungan sebenarnya tidak pernah benar-benar terselesaikan. Ini berarti pasangan sering kali bertengkar mengenai hal yang sama berulang kali tanpa menemukan solusi. Namun yang membedakan pasangan bahagia dan tidak bahagia bukanlah seberapa sering mereka bertengkar, melainkan bagaimana mereka menangani konflik tersebut. Dalam teorinya yang dikenal sebagai The Sound Relationship House, Gottman menjelaskan bahwa hubungan yang sehat dibangun dari 7 pilar utama. Di antaranya adalah: pertama, saling mengenal dengan memahami mimpi, harapan, dan ketakutan pasangan. Kedua, membangun kasih sayang dengan menunjukkan cinta dan penghargaan secara konsisten. Ketiga, selalu berbalik ke arah pasangan, bukan menjauh, dengan terlibat dalam momen-momen kecil sehari-hari. Keempat, menerima pengaruh pasangan, tidak selalu ingin menang sendiri. Kelima, menyelesaikan konflik dengan komunikasi yang membangun, bukan saling menyalahkan. Keenam, mendukung impian satu sama lain agar bisa tumbuh bersama. Dan terakhir, membentuk makna hidup bersama dengan memiliki tujuan dan nilai yang sejalan. Jika hubungan adalah rumah, maka pilar-pilar inilah yang menjaganya tetap berdiri. Bayangkan, hubungan seperti tanaman yang kamu rawat di rumah. Jika kamu hanya menyiramnya sesekali dan tidak pernah memperhatikan kondisinya, tanaman itu akan layu dan mati. Namun, jika kamu rutin menyiraminya, memberi pupuk, dan memastikan mendapat cukup cahaya, tanaman tersebut akan tumbuh subur. Hubungan pun demikian. Tidak cukup hanya dengan cinta di awal, tetapi juga perlu perhatian yang terus-menerus. Salah satu cara untuk menyiram hubungan adalah dengan komunikasi yang sehat. Penelitian dari The Journal of Social and Personal Relationships 2022 menemukan bahwa pasangan yang secara rutin melakukan check-in emosional memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi. Check-in ini bisa sesederhana menanyakan, "Bagaimana perasaanmu hari ini? Apa yang aku lakukan yang membuatmu merasa tidak nyaman? Apa yang bisa aku lakukan untuk membuatmu merasa lebih dicintai?" Dengan melakukan check-in seperti ini, pasangan akan merasa lebih dihargai dan didengar, yang pada akhirnya memperkuat hubungan mereka. Ambil contoh kisah Rina dan Dika, pasangan yang telah bersama selama 5 tahun. Awalnya, hubungan mereka harmonis, tetapi seiring waktu, mereka semakin sering bertengkar karena hal-hal kecil. Rina merasa Dika terlalu cuek dan tidak peduli, sementara Dika merasa Rina terlalu banyak menuntut. Setelah membaca tentang metode komunikasi dari Gottman, mereka mencoba pendekatan baru, menghindari kritik, tidak defensif, dan lebih sering menyampaikan apresiasi. Mereka mulai membiasakan diri untuk menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan. Alih-alih berkata,
Kamu selalu sibuk sendiri dan tidak peduli denganku. Rina mengubahnya menjadi, aku merasa kesepian akhir-akhir ini dan aku ingin lebih banyak waktu bersamamu. Perubahan sederhana ini membuat Dika lebih terbuka untuk memahami kebutuhan emosional Rina dan akhirnya mereka bisa menemukan keseimbangan dalam hubungan mereka. Coba pikirkan, bagaimana cara kamu dan pasangan menyelesaikan konflik? Apakah kamu cenderung menghindarinya atau justru terlalu sering menyalahkan? Jika kamu ingin hubungan yang lebih sehat, mulailah dengan langkah sederhana. Pertama, luangkan waktu untuk mendengarkan pasangan dengan penuh perhatian. Kedua, jangan takut untuk mengungkapkan perasaan dengan jujur, tetapi tetap dengan cara yang lembut. Ketiga, lakukan check-in emosional secara rutin agar hubungan tetap terjaga. Hubungan yang baik tidak terjadi begitu saja. Ia dibangun dengan usaha, komunikasi, dan pemahaman yang mendalam. Dengan menerapkan pendekatan psikologis yang tepat, kamu bisa mengubah segalanya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hubunganmu hari ini?